Bu Desi. Ya. Jabatan Bu saat ini sebagai apa Bu? Peneliti teknis kebijakan. Sudah berapa lama itu? Peneliti teknis kebijakan itu kan itu sama seperti pelaksana gitu deh. Kalau pelaksananya saya sudah dari 2019 di sini sampai saat ini. Udah lama ya, 6 tahun kurang lebih. Iya, hanya sempat berpindah bidang. Di 2020 yang 2019 itu sampai 2020 saya di bidang diklat, jadi ngurusin tentang diklat-diklat yang di Pemkot Jogja. Lalu 2020 sampai saat ini saya di manajemen karir kinerja. Berapa orang personel Bu yang ada di bidang saat ini? Di bidang ya, kalau di bidang ada 8, tapi kalau hanya subit 3 orang. Bidang ada 8, ke subit 3 orang. Iya. Ya. Bisa diceritakan alur tugas yang harus diselesaikan Bu Desi bagaimana? Ya, jadi manajemen karir kinerja itu kan terkait saat itu sedang proses pembangunan sistem dan pengembangan sistem manajemen karir, dan juga tentang kinerja itu ada SKP, lalu EPKP yang produk dari Pemkot Jogja sendiri, dan juga e-kinerja yang produk Jogja juga untuk harian. Nah, itu kan satu rumpun itu kan terdiri 2 staf, 2 peneliti teknis kebijakan itu sudah dibagi tugas oleh atasan saya. Jadi yang satu itu tuh terkait pengembangan, dia memprogres pengembangan sistem manajemen karir, jadi dia fokus di situ karena kan pengembangan karir sistem itu kan di Pemkot Jogja itu kan yang membuat Diskominfo, jadi dia selalu bekerja itu memprogres tentang sistem pengembangannya itu bagaimana. Nah, kalau saya sendiri itu kadang juga saya ikut membantu memprogres sistem itu, membantu mengkoordinasikan dengan Kominfo, lalu juga dengan OPD terkait yang ada di satu tim. Lalu yang inti itu saya memegang yang SKP itu yang saya kerjakan itu biasanya tuh ada keluhan-keluhan, kendala-kendala dari pegawai itu tuh saya membantu. Misal ada kendala apa itu, karena itu sistem SKP itu kan yang membuat sistemnya kan BKN, jadi saya yang istilahnya saya meneruskan ke BKN, lalu nanti saya teruskan kembali ke pegawai yang ada kendala itu. Lalu juga ada juga pegawai ya, walaupun kami sudah melaksanakan bimtek itu terkait penyusunan SKP, tapi kadang ada yang terlupa, itu kadang ada yang minta diajari seperti itu, langsung datang ke kantor. Nah, itu saya ngajari di kantor. Itu kalau SKP. Lalu kalau PKP itu kendala-kendala juga, karena kalau EPKP itu yang membuat sistem juga Kominfo, jadi biasanya saya membantu meneruskan ke Kominfo, lalu nanti ke Kominfo melaporkan ke saya melaporkan lagi ke pegawai. Seperti itu. Ya. Ini Ibu sendirian yang mengampu untuk SKP ini? Yang satunya juga membantu saya. Yang satunya juga membantu saya, karena kadang kalau semua pegawai itu kan juga kewalahan juga, dan atasan saya juga ikut kadang kalau misal lagi banyak-banyaknya gitu, nanti atasan saya ikut membantu. Untuk tugas pengembangan karir ini tugasnya Ibu lebih pada penilaiannya, penilaian kinerja, ya. Namun juga membantu kalau dulu itu jadi kadang tuh memang karena bolak-balik gitu ya Bu, atasan saya selalu ini ngasih apa namanya tugasnya tuh bolak-balik. Kalau dulu tuh saya ikut juga ikut membantu merumuskan unsur-unsur di pengembangan karya itu, saya ikut membantu juga. Lalu kalau sekarang kan karena sekarang tinggal pengembangan saja, jadi tinggal koordinasi progres yang sudah diperbaiki sama Kominfo. Nah, itu lebih ke yang staf satunya. Kalau dulu pas proses penyusunan itu saya ikut juga membantu. Kapan itu saat proses penyusunan itu? Itu mulai saya masuk di manajemen karir itu mulai 2020 sampai 2024, sampai ada pengesahan dari KSN. Keterlibatan Ibu apa yang Ibu lakukan di sini pada saat penyusunan? Jadi sebelum atasan saya itu mengumpulkan tim, itu biasanya atasan saya itu koordinasi internal dulu, karena kebetulan itu dulu kan yang staf satunya itu baru masuk 2022, jadi 2021 tuh hanya saya
berdua sama atasan saya. Jadi kami berdua kayak saya itu membaca dulu kebijakan-kebijakan dari pusat. Nah lalu nanti atasan saya juga. Nah lalu nanti kita berdua berdiskusi itu Bu, hingga nanti ada istilahnya kesimpulan dari kami berdua, lalu nanti disampaikan di rapatnya bersama tim, seperti itu sih Bu. Ini untuk pengembangan karir yang disusun itu lebih ke apanya? Ke apa namanya, penerapannya? Jadi atau kalau dulu saya itu penghitungannya kan nanti ada awalnya itu kami mencari unsur-unsurnya itu apa saja. Unsur-unsurnya yang nanti yang bisa diterima oleh pegawai dan bisa untuk dihitungkan itu apa saja. Nah nanti unsur-unsurnya itu sudah ketemu, tapi kan kita mencari dan juga kita mencocokkan dengan yang ada di peraturan pusat Bu. Seperti itu. Lalu juga kami itu pernah juga studi komparasi ke Jawa Barat karena itu sistemnya udah bagus sekali. Nah kita juga mengambil juga dari sana. Nah itu kami olah-olah kok juga kan rapat-rapat dibuat dengan kesepakatan bersama juga. Nah setelah sudah ketemu unsur-unsurnya baru kami mencari penghitungannya dari sumbu X sumbu Y-nya seperti itu. Untuk bisa mematchkan dengan aturan pusat ini butuh koordinasi eksternal tentunya ya. Betul. Dengan siapa saja? Jadi mulanya itu dengan tim itu dengan zaman dulu dengan ada bagian organisasi, ada BPKAD, ada Bapeda juga, lalu juga dengan Kominfo. Nah lalu juga dengan Bapak juga Pak Sekda seperti itu. BKPSDM-nya pun juga semua bidang terlibat. Ya, karena kan semua ikut menyinggung di unsur-unsurnya itu. Nah, untuk bisa koordinasi ini dalam bentuk forum seperti apa? Rapat koordinasi. Iya, jadi rutin, intens. Kebetulan juga pada saat itu pas COVID juga pernah, nah itu Zoom seperti itu. Nah ini apa dalam rapat koordinasi peran dari Bu Desi ini lebih kepada apanya sampai ke penyampaian? Kalau saya karena saya posisinya staff, jadi pada saat itu saya mencatat saja hal-hal penting, lalu saya membuat notulennya seperti itu. Untuk koordinasi ya, ini kan perlu penyampaian penyampaian terkait apa yang mau disusun gitu ya kepada pihak yang memang mempunyai datanya. Jadi di sini internal BKPSDM kan semua terlibat ya. Iya. Nah itu cara menyampaikannya gimana supaya mereka bisa sesuai target dan unsur yang dimau itu memang betul itu yang diminta. Nah itu juga aku saya dulu. Oke. Nah itu juga yang utama itu tuh adalah dorongan dari atasan sih Bu, dari Pak Kepala sendiri, karena Pak Kepala juga menginginkan sistem itu bisa segera jadi. Jadi ya Pak Kepala Badan itu juga rutin mengumpulkan istilahnya yang kepala bidang gitu untuk segera bisa menuntaskan sistem ini sehingga. Nah, saya juga agak terlupa Bu, mohon maaf. Jadi tugas saya juga nanti mengumpulkan data-data itu juga. Nanti kan ada misalnya data pegawai apa, nah itu nanti saya kumpulkan bahan-bahannya itu nanti untuk rapat atau untuk apa, untuk koordinasi. Nah, jadi dengan adanya sudah ada dorongan dari atasan, dari Pak Kepalanya sendiri pun, sehingga juga dari bidang kami itu juga mudah gitu Bu untuk mengajak yuk rapat koordinasi besok ini membahas ini seperti itu, karena sudah tahu tujuan utamanya tuh apa gitu di BKPSDM ini semua sudah mengetahui. Jadi dari pimpinan support ya terhadap kegiatan ini, sehingga unsur yang terlibat itu juga cepat bisa mudah juga dan memahami dan mau untuk ikut bekerja sama.
Kemudian ini kan awalnya cuma berdua, kemudian ada tambahan personil ya. Betul. Tambahan personil ini ASN baru atau? Iya,